Nah, beberapa orang kan bilang kalau beli perhiasan itu menabung sambil berhias. Apa benar bisa? Dan jawabannya adalah halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Nah, kemarin ini kebetulan ada customer yang belinya di toko gue, kemudian dia pergi keluar kota, dia tinggal di Tangerang. Nah, beliau mau jual produknya dengan cara dikirim dulu ke toko, kemudian gue cek barangnya, kalau masih oke, baru gue transfer uangnya. Oke, ini ada paketannya, sambil gue buka, sambil gue cerita ya. Oke, sambil buka nih, unbox ini paketnya baru aja dateng, ya kan? Langsung gue bikin video untuk menunjukkan pada kalian. Oke, kalau kita lihat di video-video gue sebelumnya juga banyak yang nanya, sebetulnya kalau beli perhiasan itu bisa untung atau enggak sih? Kan ada juga yang ngomong bahwa beli perhiasan itu istilahnya menabung sambil berhias gitu ya. Nah, tapi apa berhiasnya sih pasti dapat karena belinya kan produknya emas, perhiasan emas. Tapi apa menabungnya bisa dapat? Apakah barangnya itu kalau kita beli perhiasan itu bisa harganya bisa kita bisa untung gitu ya dari nyimpen perhiasan tersebut gitu ya. Nah, kita akan melihat sama-sama. Oke, ini udah datang barangnya. Yang dijual itu adalah sepasang cincin ya. Sepasang cincin. Nah, ini ada notanya. Oke, notanya seperti ini. Nanti akan gue foto deh ya, biar lebih jelas. Oke, pertama-tama kita cek dulu barangnya. Barangnya ada masalah atau enggak, bener atau enggak. Kita lihat. Oke, barangnya ada kodenya, bener. Berarti ini barang betul-betul emas. Ya, kemudian kita cocokkan dengan gambar yang ada di notanya tersebut. Nah, ternyata bener. Ini produknya adalah produk kami. Dan beliau mau jual gitu ya. Nah, kalau kita lihat di notanya itu, pembeliannya ini terjadi bulan Februari tahun 2020. Berarti kira-kira berapa? 6 bulan yang lalu ya, setengah tahun yang lalu. Nah, beliau beli emas 5,8 gram ini di harga 3.100.000. Nah, bisa nggak sih untung kalau beli perhiasan gitu kan pertanyaannya? Jawabannya adalah bisa. Ini gue tunjukin buktinya ya, bukti transfer gue kepada customer gue ini. Ya, jadi perhiasan itu bisa untuk menabung juga, bisa untuk investasi. Tapi perhiasan itu tujuannya adalah untuk berhias, ya, untuk mempercantik diri. Jadi kalau kita beli perhiasan, jangan mengharapkan investasi dari perhiasan tersebut. Tapi memang bisa juga digunakan sebagai alat investasi. Tapi kalau kita benar-benar mau investasi, jangan investasi ke perhiasan emas ya. Tapi lebih baik investasinya itu ke emas batangan aja. Karena spreadnya lebih kecil kalau kita belinya emas batangan. Kalau emas perhiasan ini biasanya ada potongan kira-kira 10% kan ya. Itu kalau barangnya masih bagus. Seperti ini, barangnya bagus, kokoh, masih sempurna. Bagaimana kalau barangnya rusak? Potongannya lebih banyak, ya kan? Maka dari itu, kalau kita beli perhiasan, selalu hitung potongan yang terbanyaknya dulu nih. Spreadnya itu berarti kira-kira 20% dari harga emas, atau separah-parahnya dari harga nota ya. Harga yang tertera di nota. Oke guys, gue harap video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Bisa nggak sih emas perhiasan itu dijadikan investasi? Bisa, tetap bisa. Tapi ingat spreadnya lebih besar ketimbang emas batangan. Oke guys, thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. And see you on the next video. Bye-bye!